sehat, semakin cerdas. Masih bersama Sherry, sahabat RPK, dan seperti janji Sherry ya, Kak David ya. Sudah hadir di studio sahabat RPK, Kak Rizka Aprilia ya. Boleh deketan Kak. Halo, selamat sore. Tadi sempat di briefing Sherry Kak, kalau misalnya Kak Rizka Aprilia ini adalah salah satu atlet Muay Thai. Iya betul. Boleh diceritain nggak Kak latar belakang gimana bisa menjadi seorang atlet Muay Thai? Boleh. Jadi dulu tuh saya atlet Muay Thai itu dari 2022 ya. Karena dulunya saya boxing, cuman saya pindah ke Muay Thai itu karena saya lebih tertarik ya, soalnya kan ya tertarik buat mengikuti event-event kayak. Dari pertama saya 2022 saya ikut Porda. Ya, kebetulan saya waktu itu wakilinnya Ciamis ya, dari Porda Jabar. Ya, saya ikut Porda, alhamdulillah juara gitu, masuk medali. Terus saya ikut pertandingan yang sesudah Porda dari tingkat nasional, provinsi, alhamdulillah gitu. Sekarang jadi hobi, jadi suka gitu. Suka bela diri gitu. Berarti bukan suka dulu lalu ikut suatu kejuaraan atau olimpiade gitu ya, turnamen, tapi malah sudah berkecimpung dulu baru suka. Gimana Kak? Jadi kayak pertama lihat video tuh kayaknya saya pengen jadi fighter gitu kan. Gitu kan, kalau perempuan kan biasanya kan saingannya tuh banyak gitu kan. Gitu terus saya bisa. Terus saya ikut latihan gitu kan, ikut latihan. Terus ya ikut pelatihan fisiknya, tes fisiknya, semuanya. Alhamdulillah saya lolos terus alhamdulillah saya lolos ke Porda gitu kan. Terus masuk ke nasional, terus alhamdulillah internasional juga sempat juga gitu. Dari Muay Thai ya. Dari Muay Thai. Tapi sebenarnya Kak Rizka ini emang latar belakangnya ada teknik bela diri atau olahraga bela diri yang dikuasai nggak? Waktu sebelum Muay Thai saya ikutnya boxing. Ya. Tadi pindah karena ya pengen jalan aja. Kakinya aja gitu. Kalau boxing kan atasnya aja tuh. Kalau Muay Thai kan lebih ke ada sikutnya, ada lututnya juga gitu. Iya. Ada pertanyaan gak nih untuk Kak Rizka yang ternyata passion ya Kak? Berarti passion ya. Berarti bukan cuman karir tapi juga passion ya. Betul. Nah kan pertanyaannya nih, kan sebelum ke Muay Thai kan boxing dulu ya. Boxing nih kalau di profilnya kan pernah jadi juara pertama Porkot 2017. Iya, itu di Kota Tasik ya, Kota Tasikmalaya ya. Itu kalau boleh tahu tuh pas usia berapa itu? Usia 16 tahun. 16 tahun. Sekarang usia mau jalan 25. 25. Oke, masih muda. Jadi memang setelah ngelihat video tadi ya tentang Muay Thai terus tertarik gitu, pindah ke boxing, dari boxing pindah ke Muay Thai. Iya, dari boxing pindah ke Muay Thai gitu. Mungkin jadi peluangnya lebih kalau untuk perempuan peluangnya lebih bagus Muay Thai gitu ya. Saya lihat peluang, lihat prestasi juga di mana saya bisa berprestasi ya, di situ saya jalanin gitu kan. Oke. Tapi selain berkarir di bidang bela diri, ada lagi nggak Kak karir di pekerjaan lain di tempat? Maksudnya ini kan karir solo, maksudnya adalah sebuah karir yang akan ditekuni atau gimana? Karena tadi passion gitu langsung jadi karir kah atau gimana? Kayaknya passion deh, kayaknya udah aja gitu, udah latihan tanding gitu. Gitu aja ya. Jadi bisa dibilang sekarang udah mulai ke profesional ya? Ya alhamdulillah ya, kita doanya juga untuk semuanya gitu, karena debut profesional bulan depan ya. Debut profesional bulan depan. Ya, bulan depan tanggal 25 Mei. 25 Mei. Oke. Debut profesional tuh gimana Kak maksudnya? Jadi kalau profesional tuh dulunya kan saya amatir. Amatir tuh masih ada proteknya, dari sikut, sikut, kaki gitu ada proteknya. Cuman sekarang kalau profesional tuh lebih ekstrim lagi. Jadi nggak pakai headguard, nggak pakai protek, nggak pakai elbow guard, sama nggak pakai pelindung kaki gitu ya. Jadi
Jadi cuman glove aja, sarung tinju aja gitu. Masih tetap pakai sarung tinju ya? Tetap pakai sarung tinju, tapi kayak apa elbow tuh sikut, lutut ya. bisa main gitu. Oh gitu. Oke. Tadi sempat kita ulas Kak, namanya kalau misalnya main Muay Thai itu ada basicnya nggak sih? Atau misalnya ada dasar yang harus dipelajari untuk bisa Muay Thai itu sendiri, apalagi seorang wanita? Apa bisa langsung gitu? Iya, apa bisa langsung aja, mau Muay Thai nih langsung aja besok daftar gym gitu atau gimana? Sepertinya kan ada ya, kalau misalnya Muay Thai kan kalau misalnya kita ke camp gitu kan, biasanya ada member, kalau khusus member kan ada basicnya dulu, dari tekniknya dulu kan. Kalau Muay Thai kalau pertandingan tuh bukan sekedar cuman fight aja gitu, tapi harus ada tekniknya, harus ada fisiknya, harus ada staminanya juga gitu, biar meminimalisir untuk hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Gitu. Ada satu pertanyaan nih Kak, katanya hadiahnya nggak sekedar medali gitu, katanya ada hadiah hepeng. Apa ya hepengnya? Money Kak. Apakah iya di setiap maksudnya di setiap untuk yang profesional ya? Kalau profesional tuh sistem kontrak ya, biasanya sistem kontrak gitu. Jadi kita di situ ada tertulis fee-nya berapa sebelum fight gitu. Kitanya oke apa enggak, kalau oke tanda tangan dan udah deal, baru kita fight, selesai fight langsung ada gitu, gitu. Jadi ini pertama kali ya untuk debut profesional pertama kali. Nah ini nanti kalau kedepannya nih karirnya gimana nih? Iya. Ya mudah-mudahan kalau misalnya menang ya sekarang, amin kalau menang ya, mudah-mudahan ada promotor lain yang mau ambil saya gitu. promotor lain yang mau fight gitu, saya undang saya untuk fight gitu, saya akan terima juga sih. Kak, by the way tadi kita juga sempat umumin ke sahabat RPK kalau topik kita hari ini adalah Kartini Indonesia bermental baja. Nah, kita mau tanya nih ke Kariska, untuk Kariska sendiri ada nggak nih kesan gitu untuk sahabat RPK? Mungkin ada yang mau mulai berjuang di bela diri, atau mungkin ada yang olahraga yang memang kayaknya wanita tuh dikesampingkan gitu ya, nggak terlalu dipandang gitu. Mungkin dari Kariska sendiri ada nggak? Kalau aku sih kayak ya kita juga sebagai wanita juga harus strong ya, harus strong banget gitu ya. Benar-benar harus ya, biasanya kan kalau misalnya sekarang tuh kalau misalnya life after breakup tuh kan nge-gym gitu kan, memang harus benar-benar jiwa olahraganya tuh harus dibangun gitu kan, harus benar-benar harus dibangun gitu, apalagi kan sekarang, apalagi minggu ini cuacanya lagi jelek gitu ya. jadi kurang bagus. Jadi benar-benar harus olahraga gitu. Harus penting juga olahraga, selain untuk bela diri juga harus buat kesehatan juga penting ya olahraga ya. Kalau misalnya ini tapi kalau misalnya ada perempuan-perempuan yang jadi fighter gitu kan, boleh ya ikut latihan Muay Thai ya. Ikut latihan Muay Thai ya. Oke, siap. Nanti kita bakal lanjut lagi ya Kak. Kita bakal ngomongin mungkin karir-karirnya Kariska dan lain sebagainya, sahabat RPK. Dan untuk sahabat RPK yang mau berinteraksi juga boleh nih Kak di 0815 1800 444 mau tanya-tanya tentang Kariska atau Muay Thai itu sendiri ya Kak ya. Ya boleh. Oke, sahabat RPK kita break dulu setelah yang satu ini.
Podcast. Masih bersama Sherry dan juga Kak David dan juga Kak Rizka ya. Sahabat RPK tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol sama Kak Rizka yang adalah seorang atlet Muay Thai, ya kan Kak? Iya, betul. Nah, Kak David mungkin ada pertanyaan nggak nih untuk Kak Rizka? Iya. Jadi kan tadi kan udah dibicarain ya. Kalau misalkan tanggal 25 Mei Betul. 2025 itu ada Triumph Fight Series ketiga. Iya. Nah, ini nanti ada ini sebagai pertandingan profesional pertama dari Kak Rizka. Betul. Dan di kelasnya light flyweight division tuh maksudnya gimana tuh Kak? Di kelas yang perempuan tuh 48 kilo ya. Untuk perempuan biasanya itu paling kecil tuh 48 kalau dari profesional ya gitu. Iya. Oke. Terus kalau sampai sekarang nih persiapannya seperti apa nih? Persiapannya dari teknik, dari fisik itu biasa latihan pagi sore. Terus kalau misalnya ada berat badan ya, biasanya masalahnya dari berat badan ya. Soalnya mungkin nurunin berat badan gitu. Persiapannya ya alhamdulillah, tapi setiap latihan aku selalu maksimal gitu. Oke. Ya, maksimalin latihan ya. Soalnya persiapan itu profesional, bukan amatir lagi. Kalau amatir kan ada proteknya. Kalau profesional tuh udah nggak ada proteknya gitu. Jadi harus benar-benar lebih maksimal dalam latihan gitu. Pas amatir ini udah berjalan berapa lama Kak? Amatir berapa lama lalu akhirnya sampai profesional? Kalau amatir aku dari 2022 ya, 2022, 2023, 2024. Sekarang 2005, berarti 3 tahun ya? 3 tahunan. Oke. Dan itu ada, menurut kakak, ada turnamen atau pertandingan yang menurut kakak berkesan, yang kayak membuat kakak, wah, I want to become a better Muay Thaier gitu. Itu pas ke Jurnas sih, kejuaraan nasional ya, kejuaraan nasional di Banten itu. Itu fisik lagi benar-benar down ya. Yang benar-benar fit dan benar-benar aku lagi siap banget di situ. Dan aku juga di situ lawan juara-juara lagi yang menurut orang lain berat itu, tapi bisa dilewatin gitu ternyata ya. Wah. Tapi kalau kayak gitu tuh Kak, ada ritualnya nggak sih sebelum masuk ring tuh? Wah, harus seperti ini, atau kemarin itu cuman luck doang, atau harus ada berdoa aja ya. harus berdoa terus ya, karena emang kita latihan capek-capek gitu kan ya. Kalau misalnya hanya buat kalah gitu, buat ngapain gitu. Jadi emang harus kitanya udah siap juga. Nih ada pertanyaan Kak, lawan yang paling berat kalau misalnya diinget-inget siapa Kak pas tanding? Ada sih kejuaraan nasional. Sebut itu nama tidak? Itu dari Jawa Timur ya, yang kemarin juara PON itu, juara 1 PON gitu kan, yang waktu di Banten itu yang aku bilang tadi. Alhamdulillah menang. Ya, alhamdulillah menang. Kalau dilihat sih ini Kak Rizka menang terus sih. Alhamdulillah. Karena gitu. dia di selama 2022 sampai 2003 ini selalu juara 1. Alhamdulillah ya. Itu hasil latihan kerja keras juga ya. Benar-benar perempuan tuh emang harus kuat juga. Spill dong Kak, latihannya tuh berapa lama? Terus mungkin ada yang, kalau Muay Thai sendiri beda dengan olahraga lainnya, apa sih yang harus difokusin gitu? Harus difokusin yang paling pertama tuh kan ada stamina, ada teknik, ada mental. Kalau misalnya salah satu dari itu biasanya percuma kan. Kalau misalnya kita naik ring ada stamina, teknik, mentalnya nggak ada, stamina sama teknik tuh kadang lupa, buyar kayak gitu. Kalau misalnya stamina ada tapi teknik sama mental belum ada, biasanya suka blank juga tuh di depan ring. Jadi emang yang paling penting tuh stamina, teknik sama mental. Jadi tiga-tiganya itu harus kita harus punyai komplit ya. Harus komplit dari dalam latihan ataupun dari segi mental juga emang harus bulat gitu, karena memang kita jiwa-jiwa fighter ya. Jadi ya udah, harus di ring tuh harus selesain semuanya gitu. Ini biasanya berapa ronde sih? 3 round. Oh, 3 ronde. 3 ronde 3 menit. 3 ronde 3 menit ya. Oke. Dan kalau pasti perasaan kayak gugup, terus kayak misalnya nggak melakukan yang terbaik, kecewa, pengen menyerah, mungkin ada ya Kak? Pernah sempat ada gitu, karena kalau misalnya kita terdesak gitu, tapi kadang gitu jiwa
kadang semangat tuh turun dari sana tuh, meskipun dari kitanya capek, tapi kalau misalnya fighting spirit, kalau misalnya ada orang-orang di pinggir di belakang kita yang benar-benar support gitu, benar-benar ngaruh gitu di dalam ring tuh, benar-benar kayak semangat tuh ada lagi gitu kan, dari kita terdesak gitu ternyata. Berarti ritualnya adalah itu ya, bercanda tawa dengan keluarga. Relax aja, relax. Nah itu juga jadi pertanyaan tuh. Kalau ini kan fighter perempuan, ya kan, mungkin masyarakat mungkin banyak yang ya belum tahu ya seperti itu. Dan ini gimana nih dari keluarga sendiri mendukung atau enggak nih? Lingkungan lah Kak. Kalau lingkungan tuh alhamdulillah gitu ya, karena kita ada di titik ini juga karena dukungan orang tua, doa orang tua juga. Dan ya kadang-kadang meskipun orang tua sempat worry ya kalau misalnya kita lagi fight gitu, kadang kan kalau misalnya orang tua aku, kalau anak orang lain ditonton, tapi kalau anak sendiri aku nggak tega gitu. Iya, kalau papa mama aku kadang gitu, tapi alhamdulillah gitu. Sampai sekarang, sampai aku ada di sini di titik sekarang tuh di support sama orang tua, doa orang tua, terus kadang selalu berkabar gitu kan, saya tiap latihan mau tanding selalu berkabar gitu. Tapi ada nggak sih kayak momen-momen dimana mungkin nggak diizinin malah Kak, mungkin sama ada pertentangan dari lingkungan gitu, ada nggak? Ada sempat juga gitu, tapi karena kan wanita ya. Iya, karena perempuan juga. Kadang kan kalau misalnya misalnya di sana kan kayak kalau misalnya umur 25 tuh buat cepat nikah atau gitu kan, biasanya gitu, kok kamu tanding terus gitu, mau sampai kapan gitu kan. Ya kadang ya cuman itu doang sih, tapi kalau misalnya ya namanya passion ya, yang suka betul. Suka gitu, apalagi kalau ada pertandingan tuh, ada tanding, kalau ada undangan, ayo gas gitu. Wah. Ayo gas gitu kan. Ternyata kecil-kecil cabai rawit. Ini ada satu pertanyaan Kak, katanya nanti pas debut profesional sudah tahu belum siapa lawannya dan bagaimana gaya tanding calon lawan gitu, maksudnya apa, sudah survei atau cari-cari gitu, cari tahu? Kalau lawannya udah tahu, tapi kalau cara mainnya, kalau mungkin aku lebih fokus ke diri aku ya, fokus ke mantepin aja skill aku gitu. Kalau misalnya untuk lawan tuh itu nggak perlu dicari lah, nanti tunggu di atas ring aja, biar nanti tahu sendiri gitu di atas ring ya. Kalau misalnya, soalnya kan kalau dari ring kan 50% ya gitu. Nanti kalau misalnya untuk gaya lawan segala macam itu nggak perlu dicari kalau saya. Nggak perlu dicari ya. Jadi ya udah fokus ke diri aku sendiri aja gitu. Ini lawannya sama-sama debut ya berarti ya? Sama-sama debut ya, profesional. Nah itu ada pertanyaan tuh, kalau masih pakai pelindung saja masih mungkin cedera, apalagi kalau nanti pas sudah pro, gimana tuh? Ya untuk itu kan ya, kalau misalnya ada ya mudah-mudahan gitu ya tidak ada cedera gitu, makanya kita latihan maksimal tuh ya, latihan otot perutnya, otot kepalanya gitu kan, untuk supaya kita siap untuk dipukul, supaya kita siap untuk ditendang, dipukul kayak gitu kan, benar-benar harus siap itu dari semuanya, dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh emang harus dipersiapkan gitu kan, dari leher kan biasanya gitu ya, untuk kena pukul gitu benar-benar harus siap itu, karena ya itu memang maksudnya tuh memang harus dipersiapkan gitu ya, namanya profesional ya, harus maksimal di dalam latihan juga. Iya, itu kalau dilihat poinnya tuh di mana ya? Apakah kena di bagian tubuh mana itu supaya kita dapat poin tuh? Semuanya sih, tapi yang paling utama di kepala ya. Kepala tuh bisa pakai lutut, bisa pakai sikut gitu. Benar-benar ekstrim kayak kalau profesional, apalagi Muay Thai itu. Kalau misalnya boxing tangan aja, tapi kalau Muay Thai tuh bisa pakai lutut di kepala, bisa pakai sikut di kepala gitu. Jadi tuh poinnya kalau kita mengenai kepala, bisa masih kayak kepala, paha, kaki, itu udah poin semua sih sebenarnya. Oh iya ya. Oke deh. Berarti Kak Rizka, tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol tentang pengalaman kakak gitu ya, latar belakang juga, motivasi juga gitu ya. Mungkin boleh nih dua kata Kak untuk teman-teman yang mungkin hari ini Hari Kartini Kak. Jadi sangat mengemansipasi wanita dengan cerita-cerita kakak sebenarnya. Dan untuk sahabat RPK mungkin yang pengen berkecimpung di dunia Muay Thai, atau untuk memperingati Hari Kartini aja nih, pesan dan kesan untuk sahabat RPK ada nggak Kak?
Ya semangat aja ya untuk perempuan-perempuan Indonesia ya, jangan mau dianggap kita perempuan tuh lemah gitu kan ya, kita bisa strong juga untuk perempuan semua perempuan masih boleh gitu kan, boleh buat passion kalian di dunia fighter atau lebih ke gym boleh gitu, apapun gitu yang suka tantangan kalian boleh, apapun itu mulai dari sekarang aja gitu kan. Jadi ya semangat juga buat kalian para perempuan yang lagi merintis atau apa ya, kalau lagi berjuang betul, semangat juga buat kalian semua. Oke deh, siap. Thank you banyak Rizka, Kak David untuk waktunya. Mungkin kapan-kapan bisa datang lagi ke studio RPK FM ya. Baik. Nanti kalau misalnya alhamdulillah kalau misalnya aku menang ya, nanti doain aja ya. Minta doanya buat semuanya juga, mudah-mudahan menang tuh ya. Pasti menang. Amin. Oke deh, sahabat RPK, terima kasih. Aku juga mau minta doanya buat semuanya yang lagi dengerin ya, untuk teman aku, kerabat aku, keluarga yang kemarin sempat bertanding dan ada cedera ya, lagi perawatan di rumah sakit di Malaysia, dia lagi bawa bendera Indonesia juga, lagi berjuang. Kita minta doanya untuk semuanya gitu kan, untuk semuanya supaya speed recovery lah, langsung maksudnya cepat sembuh, sempat kembali latihan atau kembali berkumpul sama kita semuanya gitu ya. Untuk Bang Anugrah semoga cepat sembuh, kita berdoa sama-sama, kita doain sama-sama aja. Oke, siap. Oke deh, terima kasih sahabat RPK untuk atensinya beberapa jam belakangan. Kita ikuti program selanjutnya. Sampai jumpa. Sore.